Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Awalinda Pratiwi, kelas A, Prodi D3 jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan istilah-istilah beserta gerakan-gerakan yang terdapat pada anatomi fisiologi. Nah, untuk posisi anatomi tubuh, yaitu tubuh tegak lurus menghadap ke depan dan tangan terbuka seperti ini. Nah, setelah mengetahui posisi anatomi itu seperti apa, maka kita akan mempelajari istilah-istilah yang terdapat pada posisi anatomi. Nah, yang pertama terdapat bidang mid-sagittal. Nah, bidang mid-sagittal ini adalah bagian vertikal yang terletak di sumbu tengah tubuh. Nah, bagian ini akan membagi tubuh bagian kanan dengan bagian kiri. Nah, adapun yang dimaksud dengan tubuh bagian kanan itu disebut sebagai destra, sedangkan tubuh bagian kiri itu disebut sebagai. Yang kedua terdapat bidang paramedian. Nah, bidang paramedian adalah bidang vertikal yang terletak sejajar dan lebih di samping daripada bidang mid-sagittal. Nah, dengan adanya kedua bidang ini, maka kita mengetahui istilah medial dan lateral, di mana median itu adalah posisi dari struktur tubuh yang lebih mendekati bidang mid-sagittal daripada struktur tubuh lainnya. Sebagai contoh, yaitu dada kanan lebih medial dengan bidang mid-sagittal daripada lengan atas. Kemudian lateral itu posisi dari struktur tubuh yang lebih menjauhi bidang mid-sagittal. Sebagai contohnya yaitu tadi, kebalikannya adalah lengan atas lebih lateral dengan bidang mid-sagittal daripada dada bagian kanan. Nah, kemudian selanjutnya terdapat bidang koronal. Nah, bidang koronal ini adalah bidang vertikal yang tegak lurus dengan bidang mid-sagittal dan bidang paramedian. Nah, bidang koronal ini nantinya akan membagi tubuh bagian depan dengan tubuh bagian belakang. Nah, dalam bahasa kedokterannya, bagian tubuh depan itu disebut sebagai anterior dan bagian tubuh belakang itu disebut sebagai posterior. Kemudian yang keempat terdapat bidang horizontal atau disebut juga dengan bidang transversal. Nah, bidang horizontal ini adalah bidang khayal yang memotong tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal, paramedian, dan bidang koronal. Nah, dengan adanya bidang horizontal atau transversal ini nantinya akan membagi dua tubuh kita menjadi bagian atas dengan bagian bawah, di mana bagian atas disebut sebagai superior dan bagian bawah disebut sebagai inferior. Nah, selain dari keempat bidang tadi, juga terdapat istilah tambahan dalam anatomi. Nah, yang pertama khusus di bagian tangan. Khusus di bagian tangan itu, di bagian depan disebut sebagai palmar, kemudian di bagian belakang disebut sebagai dorsal. Nah, kemudian yang kedua terdapat jarak relatif terhadap pangkal ekstremitas. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana letak dari pangkal ekstremitas ini. Nah, letaknya adalah yaitu di bagian bahu. Nah, dalam jarak ini terdapat dua istilah yang disebut sebagai proksimal dengan distal. Nah, di mana proksimal adalah letak struktur tubuh yang lebih mendekati pangkal ekstremitas dibandingkan dengan struktur tubuh lainnya. Sebagai contohnya yaitu lengan lebih proksimal dengan pangkal ekstremitas dibandingkan dengan telapak tangan. Kemudian yang kedua yaitu distal. Pengertiannya adalah letak struktur tubuh yang lebih menjauhi pangkal ekstremitas dibandingkan dengan struktur tubuh lainnya. Seperti halnya kebalikannya yaitu telapak tangan lebih distal dengan pangkal ekstremitas dibandingkan dengan lengan atas. Kemudian selanjutnya terdapat jarak relatif terhadap permukaan tubuh. Nah, dalam jarak ini terdapat dua istilah yaitu superficial dan profunda. Nah, di mana superficial ini adalah letak posisi struktur tubuh yang lebih mendekati permukaan tubuh, sedangkan profunda adalah posisi struktur tubuh yang letaknya lebih jauh terhadap permukaan tubuh. Nah, kemudian yang ketiga terdapat jarak relatif terhadap pusat tubuh atau rongga tubuh. Nah, dalam jarak ini terdapat dua istilah yang disebut sebagai interna dan eksterna, di mana interna adalah posisi struktur tubuh yang letaknya di dalam daripada pusat tubuh atau rongga tubuh, sedangkan eksterna adalah sisi
struktur tubuh yang letaknya di luar daripada pusat tubuh atau rongga tubuh. Kemudian yang ketiga, terdapat istilah ipsilateral dengan kontralateral, di mana ipsilateral ini adalah bagian-bagian tubuh yang terletak pada sisi yang sama. Contohnya, tangan kanan saya ipsilateral dengan kaki kanan saya karena terletak pada sisi yang sama atau area yang sama. Sedangkan kontralateral ini letaknya berlawanan atau berbeda arah. Contohnya, tangan kanan saya kontralateral dengan kaki kiri. Nah, kemudian kita beralih ke istilah yang berhubungan dengan gerakan. Yang pertama terdapat gerakan fleksi, yaitu gerakan menekuk sendi-sendi siku seperti ini. Kemudian yang kedua terdapat gerakan eksistensi, yaitu gerakan meluruskan sendi dan kebalikan dari gerakan fleksi tadi. Selanjutnya terdapat gerakan abduksi, yaitu gerakan menjauhi sumbu tubuh. Nah, selanjutnya juga terdapat gerakan adduksi, yaitu gerakan yang mendekati sumbu tubuh, kebalikan dari gerakan abduksi. Nah, yang kelima terdapat gerakan sirkumduksi, di mana gerakan sirkumduksi ini merupakan gerakan kombinasi dari antara gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Nah, gerakan sirkumduksi ini membentuk suatu bulatan pada bagian distal tubuh, seperti ini. Nah, kemudian yang keenam terdapat gerakan rotasi, yaitu gerakan tubuh sepanjang sumbu panjangnya. Nah, dalam gerakan rotasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada medial dan lateral, di mana medial adalah menggerakkan siku mendekati tubuh, seperti ini. Sedangkan lateral itu menggerakkan siku jauh dari tubuh. Kemudian yang ketujuh terdapat pronasi lengan bawah. Nah, pronasi lengan bawah ini adalah gerakan medial yang sedemikian rupa sehingga telapak tangan itu menghadap ke posterior atau belakang. Ada sapinasi lengan bawah. Nah, sapinasi lengan bawah adalah gerakan tubuh ke arah lateral sedemikian rupa sehingga telapak tangan itu menghadap ke anterior atau depan. Selanjutnya yang kesembilan yaitu ada gerakan inversi, yaitu gerakan kaki sehingga telapak tangan menghadap ke arah medial. Kemudian yang terakhir terdapat gerakan eversi, yaitu gerakan yang menyebabkan telapak kaki menghadap ke arah lateral. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai gerakan dan posisi anatomi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.